Halo, brother and gang. Ini mau melanjutkan pembahasan tes intelijensi umum. Jadi seperti diketahui akan ada 35 soal. Totalnya nanti 110. Waktunya adalah 100 menit. Artinya per soal 1,1 menit. Untuk bidang matematika mungkin bisa lebih lama atau bisa lebih cepat, tergantung aljabar kita. Jadi kuncinya kecepatan adalah aljabar. Nah, untuk bidang PKN misalkan kewarganegaraan itu mungkin lebih cepat ya, bisa 30 detik saja. Oke, sekarang coba kita aplikasikan cara-cara cepat yang sudah kita pelajari. Ini akan kita cobakan. Jadi kalau untuk matematika dalam satu soal kita buatkan selama 15 detik ini untuk membaca, 15 detik untuk menjawab, atau maksimalnya ini adalah 30 detik. 30 detik untuk membaca sekaligus memahami. Oke ya? Kita cobakan cara-cara cepat yang sudah kita pelajari. Oke, di sini dia kita cobakan untuk membaca soal. Ada bilangan seperti ini. Kita harus paham polanya seperti apa. Jadi selama 15 detik apakah sudah bisa dapat polanya? Dapat. Polanya di sini adalah 3 pangkat 3. Ini adalah 5 pangkat 3. Ini enggak perlu. Maka ini bilangan ganjil. Jadi di sini 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 enggak tahu, enggak apa-apa. Ini ada 7 pangkat 2 kali 7, artinya kan 7 pangkat 3 juga. Ini 49, ini 7. Kita hanya perlu belakangnya aja, satuannya aja. 9 kali 7 belakangnya 3. Ini yang belakangnya 3. Selesai ya? Enggak nyampe 1 menit. Berarti kita masih di atas standar, karena standarnya 1,1 menit. Oke, silahkan 15 detik selanjutnya. Apakah dapat polanya? Dapat. Polanya adalah di sini. Hubungannya ke sini. Ke sini. Juga ke sini. Coba perhatikan, ratusannya nambah 2, puluhannya nambah 2, satuannya nambah 2. Jadi masing-masing nambah 222. Ini nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Nambah 222, kita tambahkan. 2 tambah 9, 11, tulis 1, simpan 1. 10, tulis 0, simpan 1. 801 di sini. Ini jawabannya. Dapat ya? 1 menit. Kita masih di atas standar. Nomor 47. Silakan 15 detik. Dapat. Ini dia polanya adalah 3 pangkat 3. Ini adalah 4 pangkat 3. Maka di sini 4 pangkat 4 ini ya, 4 pangkat 4. Di sini adalah 5 pangkat 5 dong berarti polanya. Oke, 5 pangkat 5 nggak tahu? Nggak apa-apa. Kita tahu kan 25 itu adalah 5 pangkat 2 kali 25, jadi 5 pangkat 4 kali lagi sama 5. Belakangnya 5 dong. Jadi 5 kali 5 kan 25. Kali lagi dengan ini berarti kan belakangnya 5 lagi. Tidak mungkin ini, karena 25 kali 25 saja 625. Jadi trik aljabarnya adalah ini. Oke, yang belakangnya angka 5, satuannya angka 5. Dapat ya? Dapat 1 menit, kita masih di atas standar. Oke, kita lanjut. Langsung saja sepertinya. Ini ada soal yang lain. Soalnya begini. Sedikit konsep sebelum menjawab ini. Ada 125.
ini kita buat dikali 1, kalau dikali 2 berarti 250. Kalau dikali 3 375, dikali 4 ini 500. Kalau dikali 5 625. Kalau dikali 6 tambahkan 125 terus ya, jadi 750. Kalau 7 875. Kalau 8 ini 1000. Artinya brother and gang, kalau misalkan dikatakan 375 per 1000 adalah 3 per 8. Sekali lagi, kalau 875 per 1000 artinya berapa dong? 7 per 8. Selanjutnya, kalau misalkan ada katanya 0,875, 0,875 ini artinya 875 per 1000 ya, karena 3 angka di belakang koma. Oke. Selain ini, kalau misalkan ada 375 per 1000 ini adalah 3 per 8, sama aja kalau ditulis 3,75 per, ini kan komanya maju 2, komanya maju 2 per 10. Ini artinya 3 per 8 juga. Sama nih. Kita cobakan konsep aljabar kita. Untuk menjawab ini silakan 15 detik dapat. 15 detik ini kalau kita kali semua sama 1000 berarti 3750 dibagi 1000 dikali 1000 1875. Bisa lihat guys, jika ini dikali 2 adalah ini. Iya, jadi ini jawabannya langsung. Kalau ini nggak nyampe 15 detik ya. Tapi kita mengerti dulu konsep ini. Kita lanjutkan. Nomor 49. Silakan 15 detik. Oke, 875 itu adalah 7 per 8 tadi. Kali 7 kali 2 14, tambah 2 jadi 16 per 7, kurang 0,375. Artinya berapa dong? 3 per 8 ya. 3 per 8 bagi kaliin 8 tambah 7, 15 per 8. Sepertinya ini kita coret. 16 dibagi 8 adalah 2, kurang 3 per 8. Ini kita mau rubah jadi kali, dibalik tapinya 8 per 15, sehingga ini dicoret. 2 kurang dibagi 3 1, dibagi 3 5. Jadi 2 kurang 1/5 ini istimewa guys, 0,2 ya. 0,2, jadi 2 dikurang 0,2 adalah 180. Ini dia. Jadi 1/5 ini angka lainnya kalau kita kali 2 per 2 jadi 2 per 10. Ini artinya sama. Kalau kita kali sama 20 per 20 jadi 20 per 100. Ini artinya sama. Jadi 0,2 ya. 2 per 10 kan 0,2. Oke, dapat dong ini 1 menit dapat. Kita punya waktu 1 menit, kita masih di atas standar. Kita lanjutkan. 15 adalah 37,5% dari berapa? Artinya 15 adalah 37,5 per 100
kali sesuatu. Kita misalkan P. Pertanyaannya sesuatunya ini berapa? Jadi 15 sama dengan 37,5 dibagi 100. Jadi ini kita bagi sama 12,5 adalah 3 dibagi 12,5 dibagi 12,5 8. Setuju ya? 8 kali sesuatu. Bagi 3 1, bagi 3 5. Kaliin 40 sama dengan P. Jadi 37,5 kali P adalah 15. Pilihannya ini. Bagaimana Mas Bro semua, optimis ya? Bisalah ini 1 menit, kita punya waktu 1 menit. Kita lanjut lagi soal yang lain. Oke, ini dia soalnya. Ada katanya bejana berbentuk silinder berisi sepertiganya. Jika ditambah air dengan 3 liter lagi, bejana tersebut menjadi berisi setengahnya. Berapa literkah kapasitas bejana itu? Kira-kira 15 detik kita membacanya dan kita paham. Jadi katanya bejana itu berisi sepertiga bejana. Jika ditambah 3 liter, maka jadinya setengah bejana. Supaya kita nggak direpotkan dengan per 3 per 2 ini, boleh kita kali semua dengan 6. Kali 6 jadi 2 bejana. Kali 6 18 liter. Kali 6 3 bejana. 2 bejana ini pindah jadi 1 bejana dong. 18 liter. 1 bejana artinya isinya 18 liter. Wah, ini gampang sekali nih. Dapat 15 detik. Bagaimana? Optimis ya? Kita lanjut lagi. Ini ada Pak Nyoman memperoleh R rupiah setiap minggu dan membelanjakan B rupiah setiap minggu. Dalam berapa minggu ia akan memiliki uang Q rupiah? Kita sudah baca 15 detik dan kita paham. Berarti dalam 1 minggu uang Pak Nyoman adalah diperolehnya R, dibelanjakannya B. Kita misalkan R kurang B adalah X. Inilah uangnya dalam 1 minggu. Dalam 2 minggu berarti 2 kali R kurang B. Kita misalkan 2 kali R min B adalah Y. Kalau dalam 3 minggu berarti kan 3 kali yang ini. 3 kali R min B misalkan P. Terus jika uangnya adalah Q, per minggu adalah R min B, misalkan dalam N minggu, berarti kan N kali R min B. Yang ditanyanya berapa minggu? Berarti yang ditanyanya N. N adalah Q per R min B. Logikanya bagus soal ini. Ini dia pilihannya. Bagaimana? Apakah kita masih di atas standar? Masih dong. Kita lanjut lagi. Oke, ini dia soalnya. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Dan untuk merangsang kegiatan kerja, gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Jadi karyawan di PHK 20%, yang tidak di PHK gajinya naik 10%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh perusahaan? Maka, jadi
karena di PHK 20%, berarti kan pengeluarannya tinggal 80% dari gaji. Artinya dia hematnya 20% dari gaji. Selanjutnya, pengeluarannya dia harus naikkan 10% dari gaji. Jadi pengeluaran plus karena dinaikkan 10% adalah 80% dari gaji dikali lagi 10%. Sehingga persen penghematan adalah hematnya adalah jadi 20% dari gaji, 20% dari gaji dikurang penghematan ini. 80% dari gaji kali 10%. Oke, kita hitung. Di sini 20% biarkan saja, kurang 80% dari gaji kali 10%. Jadi supaya tetap ada persennya, 80% ini kita boleh buat 80/100 kali 10%-nya biarin aja supaya tetap ada persennya sama dari gaji. Maka kita coret nolnya 2, tinggal 20% kurang 8% sama dengan 12%. Dia hemat 12%. Sepertinya inilah soal yang benar-benar kita maksimalkan 1 menit karena soalnya juga panjang ya. Oke, begitulah menjawabnya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, sudah dibaca dan sudah paham. Katanya mau buat kerangka balok ya. Satu balok itu ada 4 panjang, 4 yang lebar, 4 tingginya. Berarti 4 kali ini tambahkan semua 30 tambah 20 50. Jadi 200 satu balok. 200 cm. Kita punya panjang kawat yang 10 meter. 10 meter kalau dirubah ke dalam senti kali 100 jadi 1000 cm. Artinya kita bisa buat 5 balok ya. 1000 bagi 200 dapat 5 balok. Dapat ya? Dapat ini di bawah 1 menit. Nomor 5. 3 lusin baju dibeli dengan harga 990, maka harga 25 baju sama dengan berapa? Ini perbandingan senilai. Semakin banyak uang, maka bajunya semakin banyak. Di sini satuannya baju, di sini lusin. Kita rubah saja, ini jadi 36 buah baju. Masih ingat perbandingan setara? Berarti 36 per 25 adalah 990 per sesuatu harganya. Oke, nolnya kita hilangin 3. Kita anggap nolnya nggak ada 3 ini. Jadi ini penyelesaiannya, kita aljabarkan selama 15 detik. Apakah bisa? Kita lihat. Bagi 9 adalah 4, bagi 9 110. Berarti X sama dengan 110 kali 25 per 4. Bagi 2, 2. Bagi 2, 55. 25 kali 55 dibagi 2. 55 ini artinya 50 tambah 5. 50 kali 25 1250. 5 kali 25 125 per 2 1375 bagi 2 6875. Ini dia jawabannya. Dapat ya? 15 detik. Oke. Kita coba lagi soal yang lain.
Ini dia. 15 detik kita baca. Oke. Kita jawab 15 detik. Katanya umur X sama dengan 3 kali umur Y 8 tahun yang lalu. Jadi cara pengerjakannya buat X, buat Y. 8 tahun yang lalu ini kurang 8, ini kurang 8. 3 kali katanya, berarti ini 3 kali. X sama dengan 2 kali umur Y. X sama dengan 2Y. Gantilah ini X dengan 2Y. Sama dengan ini masukin 3Y min 24. 2Y pindah jadi 1Y. Ini pindah jadi 16. 2 kali 16 adalah X. 32. Dijumlahkan 48. Dapat dong 15 detik. Nomor selanjutnya, ingkaran dari pernyataan semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Jadi sedikit konsep, jika ada semua lambangnya seperti ini, semuanya X, jika diingkarin, ditidakkan, jadinya ini diingkarin jadi beberapa atau sebagian atau sementara. Jadi kalau semua diingkarin jadi beberapa, sebagian atau sementara. Ini diingkarin jadi tidak X. Itulah ingkarannya. Oke. Semua eksekutif sukses sampai di sini, ini adalah semuanya, adalah orang cerdas. Orang cerdasnya adalah X-nya. Berarti semua jadi sementara eksekutif sukses. Sementara eksekutif sukses mungkin A, mungkin B. Orang cerdas diingkarin jadi tidak cerdas. Bukan orang cerdas. Ini jawabannya. Bisa ya? Lanjut lagi. Oke, ini dia soalnya sekarang. Semua dosen, ini adalah semuanya, adalah sarjana, inilah X-nya. Diingkarin jadi beberapa, tidak X. Atau sebagian atau sementara dosen ya. Sementara dosen mungkin A, mungkin B, mungkin C. Adalah sarjana berarti diingkarin adalah tidak sarjana. Bukan sarjana iya. Berarti ini dia, bukan sarjana. Gampang ini. Lanjut lagi. Ya, ini dia soalnya sekarang. Pengurus koperasi di Desa Sukamaju seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RW yang ada di Desa Sukamaju pernah menjadi pengurus koperasi. Oke, sebelumnya konsep lagi sedikit. Ini namanya di matematika silogisme. Jadi, jika ada P maka Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Lagi, kalau misalkan ada P maka Q, terus R maka P, ini juga bisa dicoret. Kesimpulannya adalah R maka Q, R maka Q. Kalau yang dicoret begini, jadi bawah ke atas. Untuk konsep ini kita cobakan soal. Pengurus koperasi, ini kita misalkan adalah P. Berjiwa sosial adalah Q. Sebagian ketua RW, belum ada ya ketua RW di sini, berarti variabel baru. Sebagian ketua RW kita buatkan R. Pernah menjadi pengurus koperasi. Pengurus koperasi tadi adalah P. Berarti ini dicoret dong. Kesimpulannya, sebagian atau sementara R adalah Q.
R tadi apa? R tadi adalah sebagian ketua RW. Q tadi berjiwa sosial. Jadi sebagian ketua RW ini sebagian ketua RW berjiwa sosial. Ini dia. Jadi pilihannya E. Bagaimana? Bisa ya? Kita lanjut lagi. Masih konsep silogisme yang dipakai di sini. Beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Beberapa dosen, ini misalkan P, bergabung dalam tim penelitian, ini adalah Q. P maka Q. Tim penelitian itu tadi adalah Q. Tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis belum ada permisalannya, kita buatkan R. Tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis R. Ini kita coret. Kesimpulannya P maka R. Beberapa dosen tidak ada menjadi pemain bulu tangkis. Beberapa dosen, ini salah. Bukan pemain bulu tangkis, ini dia. Bagaimana? Kalau masih kurang paham, nanti silahkan tinggalkan komentar. Kita lanjut lagi ya. Semua ayam tidak bersirip, semua kambing makan rumput. Ini tidak ada di konsep, Mas Bro. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan. Pilihannya E. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Lanjut lagi. Ya, ini soal cerita. Benar-benar 1 menit kita membacanya. Ada 4 orang bernama Gunawan, Henry, Radit, Joko. Umur keempat orang tidak berurutan 18, 19, 21, 22. Keempat orang itu duduk mengelilingi meja persegi 4. Dan setiap orang pada setiap sisi meja. Inilah mejanya, mereka duduk. Gunawan duduk berhadapan dengan yang paling muda. Ini Gunawan duduk dengan yang paling muda. Sedangkan Henry duduk berhadapan dengan yang paling tua. Berarti di sini Henry ya, mungkin Henry di sini, mungkin juga di sini, tapi dia berhadapan dengan yang paling tua. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan yang paling muda. Di sini yang paling muda, di sebelah kanannya katanya Radit. Ini sini Radit. Dan terletak di sebelah kiri yang berumur 19 tahun. Berarti si Gunawan ini 19 tahun. Yang duduk berhadapan dengan Joko, Henry, Radit, Gunawan, maka di sini pasti si Joko, nggak ada pilihan lain. Artinya si Joko yang paling muda itu 18 tahun. Ini 19, yang paling tua adalah si Radit, berarti umurnya 22, si Henry-nya 21. Yang duduk berhadapan dengan Joko adalah Gunawan. Pilihannya A. Kita lanjut lagi. Ya, soalnya masih sama dari cerita ini. Kita hapus dulu. Oke. Silakan dipahami pertanyaan nomor 63. Pernyataan 1. Bulan lalu orang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Ini tidak mungkin karena Joko dengan yang paling muda. Yang paling muda sendiri adalah Joko. Jadi tidak mungkin dia bertengkar dengan dirinya sendiri. Ini nggak mungkin ya. Radit sudah lama tidak bertemu dengan yang paling tua. Yang paling tua juga si Radit. Berarti tidak mungkin dia, lucu ini, nggak mungkin. Bulan depan Henry akan makan bersama dengan yang umurnya 19 tahun. Henry dengan 19 tahun ini bisa.
Pernyataan yang pasti salah. Yang pasti salah berarti 1 dan 2 inilah pilihannya. 64. Yang berumur 19 tahun. Yang 19 tahun adalah Gunawan. Ini pilihannya. Nomor terakhir, Mas Bro. Oke. Kita hapus dulu. Apa dong jawabannya? Posisi Henry ditukar dengan Joko. Jadi di sini mejanya, di sini Henry-nya, di sini Joko, tukaran. Di sini tetap Radit, tetap Gunawan. Joko ditukar dengan Henry. Urutan posisi duduk mulai dari Gunawan lalu mengikuti jarum jam. Ini Gunawan mengikuti jarum jam, Gunawan, Radit, Henry, Joko. Gunawan, Radit, Henry, Joko. Berarti jawabannya ini. Ya, bagaimana brother and gang? Dapat ya? Satu soal 1 menit. Kita masih di atas standar karena kurang dari 1 menit per soal.